Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Keiza Kanzani Az-Zahra dari kelas 1A. Kepada Ananda Keiza Kanzani Az-Zahra dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Wassabihati sabha. Wassabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Yauma tarjuhur rajifah. Tasba'uhar radifah. Qulubu yauma wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Aiza kunna tawman nafirah. Qalu tilka izan karratun khasirah. Fa innama sajratun wahidah. Fahizahum bisahirah. Hal ataka hadithu Musa. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Fa'arahul ayatal kubra. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dari segala firman-Nya. Baik, selanjutnya yaitu acara kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzi SPDI. Kepada Bapak Ahmad Fauzi SPDI dipersilahkan. Ya, jazakillah khair. Terima kasih kepada Bu Habibah selaku pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan waktunya kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf suaranya agak serak-serak ya, karena maklum kemarin banyak kesibukan terus kehujanan juga, jadi ya kondisi sedang kurang sehat, jadi harap dimaklum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kami hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala SD Pelita, Bapak Zarakasih SAG selaku Wakil Kepala SD Pelita, para segenap Dewan Guru, Staf dan karyawan SD Pelita yang saya hormati,
Bapak Ibu para pendamping putra-putrinya di rumah yang saya hormati pula, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, amin ya robbal alamin. Puji Amin. serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat bermuajahah, dapat bertatap muka untuk mendapatkan ilmunya Allah dan melaksanakan salah satu kegiatan rutinitas kita di setiap Jumat pagi, yaitu tausiah Jumat. Dan mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir ini berjalan dengan lancar. Ya, amin ya rabbal Amin ya alamin. Rabbal. Salawat serta salam tak lupa marilah kita panjatkan kepada suri teladan kita, yaitu pemimpin besar umat Islam, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumul kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin, amin Amin. ya robbal Amin. alamin. Ya, kita banyak-banyak berdoa ya. Amin. Bapak, Ibu serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu ya Al-Fakir menjadi pembawa acara. Al-Fakir berkata di sana ya bahwa nanti pada tanggal 14 Februari ya seluruh dunia ya ada yang merayakan hari Valentine. Ada yang merayakan hari Valentine. Nah, kita sebagai umat Islam ya, sebagai umat Islam yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebaiknya tidak mengikuti. Bahkan bukan sebaiknya lagi, haram untuk mengikutinya. Kenapa? Ini ada alasannya. Dilihat dari segi sejarah hari Valentine, ya sedikit Bapak ceritakan ya sejarahnya ya. Sejarahnya begini, hari Valentine itu bermula dari kisah Saint Valentin. Namanya Saint Valentin atau Santo Valentino ya. Yang mana dia adalah seorang pendeta. Ya, kalau pendeta Kristen ya, kalau Katolik pastor gitu ya. Ya mungkin ini pastor gitu ya. Di sini nggak dikasih kejelasan pendeta apa pastor. Intinya dia adalah seorang biarawan ya, seorang imam dari Roma pada abad ketiga Masehi. Ya, karena kan kalau seorang biarawan atau pastor itu tidak menikah ya bagi agama mereka. Valentin adalah seorang pendeta. Nah, di sini dikatakan pendeta, tapi pendetanya Kristen Roma ya, yang diam-diam mengatur pernikahan dengan melawan perintah Kaisar Romawi Claudius II, yang tidak pernah mengizinkan pria untuk menikah. Tuh, pada zaman itu pria tidak diizinkan untuk menikah. Kenapa? Ada sebabnya. Apa sebabnya? Kaisar percaya bahwa pria lajang, apa sih Pak Guru pria lajang itu? Pria yang masih bujangan, yang belum menikah, yang masih muda gitu, tapi mudanya bukan usia pelajar ya, adalah prajurit yang lebih baik dan berdedikasi. Yang lebih baik dan lebih berdedikasi. Dedikasi apa tuh Pak Guru? Dedikasi itu yang bagus lah gitu ya. Yang bagus, yang benar-benar idola gitu. Maksudnya yang bagus lah. Misalnya kerjanya bagus, apanya bagus ya. Pokoknya serba bagus, kalau itu namanya berdedikasi. Tetapi Santo Valentin ini tidak percaya pada ideologi Claudius II. Ya, pada saat Kaisar Romawi pada saat itu ya. Nah, suatu hari ketika Claudius mengetahui tentang pernikahan rahasia. Nah, ini sebelumnya Saint Valentino ya atau Santo Valentino ini menikahkan dua orang muda-mudi, laki-laki dan perempuan tentunya. Dia menikahkan. Nah, ketahuan oleh Kaisar Claudius II. Ya,
Karena ini pernikahannya secara diam-diam. Karena pada saat itu yang seperti Bapak jelaskan tadi di awal, ya, tidak diperbolehkannya seorang laki-laki yang lajang, yang bujangan, ya, itu menikah. Karena apa? Akan dijadikan sebagai prajurit, jadikan sebagai tentara perang. Ya, karena kalau prajurit lajang atau prajurit yang bujangan, kata dia itu badannya keker kuat gitu ya, terus pantang menyerah pada saat di medan perang gitu. Karena pada saat itu kerajaan Romawi itu ingin memperluas kekuasaannya. Nah, jadi ketahuan nih pernikahan rahasianya yang dinikahi oleh Saint Valentino atau Santo Valentino atau Saint Valentin lah, ya, seperti itu. Nah, lalu Santo Valentino ini ketahuan lalu dijebloskan ke penjara dan dijatuhkan hukuman mati. Dijadikan hukuman mati. Nah, Valentino ini dieksekusi pada tanggal, nah perlu perhatikan nih, pada tanggal berapa? Pada tanggal 14 Februari. Nah, tuh ya, dieksekusi pada saat 14 Februari. Kebetulan, ya bukan kebetulan, pas sekali dengan yang oleh orang manusia seluruh dunia ini di seluruh dunia ini merayakan hari Valentine tanggal 14 Februari tahun 2070 Masehi. Maaf, tahun 270 Masehi, bukan 2000, 270 Masehi. Jadi Saint Valentin ini dieksekusi mati, ya, pada tanggal 14 Februari tahun 270 Masehi. Nah, pada akhir abad kelima, pada saat itu Paus itu adalah pemimpinnya orang Katolik, ya, yang tepatnya ada di Roma sana, ya, namanya Paus Gelasius, secara resmi menyatakan bahwa pada tanggal 14 Februari dijadikanlah sebagai Hari Saint Valentin. Nama lengkapnya gitu, Hari Saint Valentin, ya, atau kita sebut sekarang cuman Hari Valentine gitu ya. Nah, perayaan Valentine ini menjadi tradisi dari kaum Nasrani dan gereja sejak itu sampai sekarang. Nah, jadi itu adalah tradisi orang Nasrani, ya, tradisi orang Nasrani, bukan tradisi orang Islam. Makanya orang Islam nggak perlu ikut merayakan. Seperti yang dikatakan oleh hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ulang lagi hadisnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apa artinya? Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia akan termasuk di dalamnya. Maka dia termasuk di dalamnya. Hadisnya sahih itu, ya. Jadi kalau kita selaku umat Islam, orang Muslim, ikut-ikutan merayakan hari Valentine, maka kita termasuk golongan orang Nasrani. Nauzubillahi min zalik. Sebenarnya bukan hari Valentine saja, banyak perayaan tahun baru, perayaan Natal, ya, yang dirayakan oleh orang-orang Nasrani, Paskah dan lain sebagainya. Kalau kita ikut nimbrung ke mereka, maka kita termasuk di dalamnya. Auzubillahi min zalik. Pak Guru, bolehkah mengucapkan selamat? Enggak boleh. Ya, enggak boleh mengucapkan selamat. Apakah itu selamat hari Natal, apakah selamat tahun baru, atau selamat hari Valentine, ya, yang kemarin dirayakan oleh agama sebelah kita tuh, seluruh dunia, hari Valentine, hari kasih sayang. Nah, itu sama saja kita masuk ke dalam golongan mereka. Nauzubillahi min dzalik, ya. Padahal di dalam hari Valentine itu ada terjadi banyak sekali kemaksiatan, ya. Cuman logonya saja hari kasih sayang. Sebenarnya hari kasih sayang itu bukan cuma sehari, setiap hari kalau bisa hari kasih sayang,
Tuh, sama ibu kamu, sama ayah kamu, ya, sama nenek kamu, sama kakek kamu, sama adik kamu. Itu hari kasih sayang setiap hari, bukannya hanya tanggal 14 Februari saja, tapi setiap hari. Ya, tuh banyak sekarang, zaman-zaman sekarang ya, orang yang merayakan hari Valentine itu dipakai untuk kemaksiatan. Banyak laki-laki perempuan yang berduaan pada saat hari Valentine, ya, mojok, nggak tahu di mana mojoknya, gelap-gelapan lagi, ya. Ada yang dibawa ke hotel, nauzubillah min dzalik, ya. Banyak sekali kemaksiatan, ada yang minuman keras, ada yang segala macam, ya. Pokoknya hari itu bukan hari kasih sayang menurut agama kita. Kalau agama kita, menurut agama kita itu hari kasih sayang itu adalah setiap hari, ya, nggak hanya tanggal 14 Februari. Jadi begitu ya. Jadi kita selaku umat Islam, ya, haram hukumnya untuk mengikuti perayaan-perayaan tersebut, ya. Hari Valentine, hari Natal, hari Paskah, merayakan tahun baru, ya. Bahkan di dalamnya kan kayak tahun baru itu ada trompet, ya. Trompet itu kebiasaan orang Yahudi, ya. Terus ada bel, kebiasaan orang Nasrani, ya, teng 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 teng, bel apa, lonceng ya, bukan bel ya, lonceng itu kebiasaan orang Nasrani, ya. Pasang kembang api itu majusi. Ya Allah, dalam satu perayaan ada 3 agama yang kita lakukan, ya, ada ritual 3 agama yang kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita selaku umat Islam, ya, haram hukumnya untuk mengikuti perayaan-perayaan yang dilakukan oleh agama selain Islam, ya. Amin. Mudah-mudahan kita mohon perlindungan kepada Allah terjaga dari hal-hal demikian. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Faiz kita dapat pahami dan kita mengerti kalau kita tidak boleh sebagai umat Islam merayakan Valentine karena bukan dari kita, dan lakum dinukum waliyadin. Baik, acara selanjutnya yaitu pengumuman yang insya Allah akan disampaikan Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala Sekolah SD Pelita. Kepada Ibu Neneng Hernawati SPD dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Habibah. Suara saya terdengar jelas nggak Bu? Jelas Bu. Oke. Soalnya tadi agak terputus-putus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para Dewan Guru dan karyawan SD Pelita, terutama wabil khusus Bapak Zarkasi Ahmad selaku Wakil Kepala SD Pelita. Yang saya banggakan para orang tua yang mungkin pagi hari ini berkesempatan hadir mendampingi kegiatan kultum virtual SD Pelita yang rutin setiap hari Jumat. Dan tak lupa yang Ibu Guru banggakan, Ibu Guru sayangi seluruh siswa-siswi SD Pelita dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan juga insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa bertemu, bisa bermuwajahah, walaupun melalui virtual, yaitu Zoom meeting. Tapi dengan begini kita masih bisa melepas kerinduan anak-anak dengan Bapak Ibu Guru, kerinduan Bapak Ibu Guru dengan anak-anak. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim kita yang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberikan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan walau dengan virtual. Selawat serta salam mari sampaikan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apalagi ini di hari Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak berselawat kepada Nabi. Semoga kita insya Allah mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak semua, Ibu minta waktu 5 menit. Semoga nanti jam 8 tepat sudah selesai acara kita. Baik, terkait mohon anak-anak mendengarkan dengan baik, dengan fokus, karena ini terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita berlakukan mulai hari Senin. Jadi mohon dengarkan baik-baik. Kalau nanti ada orang tua, ayah, ibu yang mendampingi, alhamdulillah bisa mengikuti. Dan nanti kalaupun tidak ada, anak-anak bisa menyampaikan kepada ibu bapaknya. Anak-anak, hampir 1 bulan kita melaksanakan PJJ. Mulai tanggal 24 Januari, kita mulai diberlakukan PJJ dan sampai tanggal 18 hari ini. Insya Allah kita akan membuka PTMT di hari Senin tanggal 21 Februari. Hal ini berdasarkan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan nomor 12 tahun 2022, di mana kegiatan PTMT ini sebetulnya sudah dibuka tanggal 3 Februari. Namun karena kita masih memperpanjang PJJ demi keselamatan kita bersama, maka kita belum melaksanakan surat edaran nomor 12 ini. Ya. Kemudian kedua, setelah berdiskusi dengan pengurus yayasan dan mendapatkan arahan dari pengurus yayasan, maka rencananya SD Pelita akan membuka PTMT hari Senin, nanti tanggal 21 Februari. Tolong perhatikan, seperti apa kegiatan PTMT nanti? Sesuai surat edaran nomor 12 itu, yang pertama adalah PTMT-nya namanya PTMT 50%. Hal ini diberlakukan karena DKI Jakarta PPKM level 3. Apa maksudnya PTMT 50% itu? Maksudnya adalah yang hadir ke sekolah adalah setengah atau 50% dari kapasitas jumlah kelas. Yang kedua, yang hadir ke sekolah adalah anak-anak yang diizinkan oleh orang tuanya yang boleh ikut PTM. Yang ketiga, lama belajarnya berbeda dengan yang sebelumnya. Yang ketiga adalah lama belajarnya hanya 4 jam pembelajaran atau 2,5 jam. Ya, nanti diinformasikan oleh di grup ya, jam berapa masuknya, jam berapa pulangnya untuk kelas 1, 2, 3, untuk kelas 4, 5, 6. Kemudian yang keempat, dilaksanakannya setiap hari. Nah, ini poin-poin yang terpenting yang berbeda dengan PTMT 100% yang dimulai di awal semester atau bulan Januari. Nah, mulai tanggal 3 Februari ini kita akan di DKI Jakarta membuka dengan PTMT 50%. Nah, itu secara umum ya, Nak ya. Jadi masuknya setiap hari, yang masuk yang mendapatkan izin dari orang tua, kemudian jumlah yang masuk itu adalah setengah dari jumlah siswa di dalam kelasnya. Lama belajarnya hanya 4 jam pembelajaran. Kalau kemarin 6 jam, sekarang 4 jam tanpa ada istirahat. Oke. Nah, terkait dengan itu nanti sekolah akan memberikan satu
surat kepada orang tua, di mana dalam surat itu kami mohon sekali untuk orang tua berkenan mengisi kembali Google Form untuk update data dalam persiapan 21 Februari nanti. Hari ini akan kita kirim. Ingat ya, sampaikan nanti kepada orang tuanya ya. Hari ini akan kita kirim suratnya dan juga link Google Form-nya. Untuk apa sih kok sekolah repot-repot lagi nih orang tua untuk ngisi kembali? Karena kami ingin tahu data update selama 1 minggu ini. Tolong nanti anak-anak dan jangan anak-anak sendiri yang jawab ya. Mungkin bisa didampingi orang tuanya, salah satunya ayah atau ibunya. Karena di situ kami perlu data yang akurat. Yang pertama akuratnya adalah apakah anak-anak terpapar atau tidak. Kalau terpapar, dia harus PJJ, tidak boleh PTM. Kedua, kalau keluarganya ada yang terpapar atau tidak, misal ayah, ibu yang satu rumah, dia tidak boleh PTM, tetapi dia PJJ selama selesai masa isoman. Kenapa seperti ini ketatnya? Karena kami ingin dua-duanya berjalan dengan lancar. Ada beberapa banyak orang yang menginginkan PTM, tetapi kami juga ingin menjaga keselamatan keluarga besar SD Pelita. Jadi mohon yang Google Form-nya diisi dengan sebaik-baiknya. Jangan asal mengisi anak ya. Kami perlu data yang update itu. Nanti pengisiannya kami tunggu esok, sampai esok hari Sabtu pukul 12 siang. Setelah itu, Bapak Ibu guru kelas akan melihat di data itu siapa-siapa yang diizinkan, siapa-siapa yang memilih PJJ. Kemudian adakah anaknya yang terpapar, mulai kapan dia terpaparnya, adakah anggota keluarga anak itu yang terpapar, mulai kapan dia terpaparnya, sehingga Walas nanti akan mengetahui berapa lama dari dia terpapar masa isomannya. Ini perlu kami tahu data itu. Kemudian yang bagi PTMT yang diizinkan sama orang tua, nanti kami berikan kartu screening mandiri dari sekolah. Di situ harus diisi oleh orang tua, bukan anak murid. Orang tua yang harus mengisi screening itu, di situ nanti kami bagikan mulai hari Senin. Dalam kartu screening itu tertuang poinnya, pertama, anak itu sehat. Suhunya tidak lebih dari 37. Kedua, anak itu tidak batuk, tidak flu, tidak buang-buang air atau tidak diare. Ya, itu paling penting. Jadi kalau anak-anak harus jujur sama ibunya, sama bapaknya. Mama, aku flu. Mama, aku buang-buang air. Artinya kondisi anak-anaknya tidak sehat, tidak fit. Kalau begitu, walaupun diizinkan orang tua PTM, tidak boleh ke sekolah. Itu orang tua harus mengisi dan setiap datang ke sekolah orang tua mengisi dan orang tua harus tanda tangan. Ya. Oke. Kemudian nanti ketentuan-ketentuan SOP-nya seperti apa karena waktunya sudah lewat, nanti kami kirimkan melalui grup di WA-nya, lalu model apa ketentuannya kami akan kirimkan di dalam surat yang hari ini kita kirim. Baik, itu saja yang hal-hal yang umum yang terpenting Ibu Guru sampaikan untuk kita semua. Semoga anak-anak, Bapak Ibu Guru, orang tua kalian bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan atau kebijakan sekolah. Untuk apa? Untuk kebaikan kita semua dan untuk keselamatan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf waktunya sudah kelewat karena anak-anak harus belajar. Waktunya juga belajar nanti agak berkurang karena nanti Bapak Ibu Guru ada rapat Zoom meeting
pukul 10.15 ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih anak-anak dan ayah bunda yang ada di rumah sana serta Bapak Ibu guru. Mohon maaf lebih kurangnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng atas informasinya. Semoga anak-anak dan mungkin orang tua yang mendampingi memahami dan memakluminya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar dan kita akhiri dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum Ibu Guru tutup, Ibu sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu. Mohon maaf seluas-luasnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang tersusun rangkaiannya. Bu Habibah Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.